Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab awal di kalkulus berubah banyak ya, yaitu lengkungan di R2 dan R3. Nah, lengkungan ini yang pertama yang harus kita penuhi adalah kita punya interval dari A sampai B. Kemudian di sini ada fungsi atau pengaitan dari interval tersebut ke ruang dimensi 3 misalkan, atau ruang dimensi 2. Nah, kalau misalkan dimensi 3, maka kita nyatakan si fungsinya ini sebagai fungsi yang bergantung pada T ya. Misalkan T itu adalah parameter waktu gitu. Nah, maka dia akan membentuk suatu lengkungan di ruang 3 dengan, kalau kita pisahkan masing-masing F1 ini bisa kita pisahkan ya, F1, F2, F3. Nah, kita menyebutnya fungsi tersebut sebagai fungsi komponen, atau di sini boleh juga sebagai fungsi parameter. Ya. Nah, bentuk lain dari fungsi parameter bisa dituliskan dengan menggunakan vektor seperti ini ya. Nah, kalau menggunakan vektor artinya F1TI ditambah F2TJ ditambah F3TK ya, atau bisa kalian lanjutkan terserah mau di dimensi berapa. Nah, nanti lingkungan yang terbentuk di sini yang berjalannya berarti ini di T, misalkan ya pada saat T sekian dia fungsinya nilainya berapa atau koordinatnya berapa, begitu ya. Nah, atau kita bisa juga menuliskannya sebagai X, Y, Z ya, atau sesuai dengan dimensi 3 gitu, ada sumbu X, Y, atau Z. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Jadi penulisan mau yang seperti ini atau dengan vektor atau dengan X, Y, Z itu sama saja. Nah, selanjutnya ada daerah definisi, yaitu gabungan dari setiap fungsinya. Jadi misalkan kalau di sini ada fungsi ft, kemudian yang pertama ini ada dua dimensi ya, ini di R2. Nah, yang pertama ini karena di bawah akar, maka domainnya atau daerah definisinya itu dia harus lebih dari sama dengan 0, betul ya. Sedangkan yang kedua ini F1T ya, kalau saya nyatakan yang ini adalah F2T. Sedangkan F2T itu tidak boleh memuat 3. Nah, artinya kalau kita ingin tentukan daerah definisinya, kita cukup menggabungkan daerah F1T dengan F2T ya, maka terbentuk seperti ini. Atau dengan kata lain, karena 3 ini termasuk di sini, maka kita bisa nyatakan misalkan 1 kurang dari sama dengan T kurang dari 3, hati-hati 3-nya itu jangan sampai ke bawah ya, jangan sampai sama dengan. Kemudian dilanjutkan dengan T lebih dari 3 ya. Nah, ini ada beberapa contoh lengkungan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, garis lurus. Jadi meskipun kalau lengkungan itu ibaratnya bukan garis lurus ya, tapi kita nyatakan bahwa dia ternyata garis lurus juga bisa menyatakan dalam tadi fungsi parameter tadi ya. Jadi yang pertama garis lurus, yang kedua lingkaran dan heliks, kemudian ada yang kita sebut sebagai lengkungan Lissajous, sikloid dan brachistokron, kemudian tatokron ya. Nah, kita mulai dari persamaan garis lurus. Nah, misalkan kita punya A, kemudian B ya. Tadi AB-nya itu dia bilangan bulat gitu ya, atau bilangan real juga boleh, di R3 ya. Nah, kalau misalkan kita nyatakan FT-nya sebagai fungsi seperti ini ya, ini bergantung terhadap T atau waktu. Nah, kita nyatakan dia kita ambil dari yang ini AB-nya. Berarti yang ini tuh F1T, kemudian yang di tengah ini F2T, dan yang ini adalah F3T. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita plot, dia secara geometris akan melalui titik A dan sejajar dengan vektor B. Betul ya? Jadi secara geometris ini dia melalui di sini titik ini, tapi sejajar dengan ini.
Nah, gitu. Ya, ini yang hasil dari FT-nya. Nah, maka kita boleh perumum yang ini, misalkan dengan beberapa kali percobaan, oh ternyata hasilnya sama, bahwa dia akan selalu membentuk garis lurus ya, dengan melalui titik A, ya, melalui titik A dan sejajar vektor B. Itu ya keunikannya. Nah, kemudian kalau misalkan kita membentuk parameter garis di ruang N, maka kita akan punya seperti ini. Ya, ini berarti yang pertama ini FT1 atau F1T, maaf, F1T. Kemudian nanti kalian terus gitu ya, urutkan sampai terdapat FNT. Begitu ya. Nah, kalau lingkaran dan heliks seperti apa? Jadi lingkaran dan heliks ini secara umum kita nyatakan sebagai fungsinya Ft sama dengan R cos T, kemudian R sin T. Nah, jadi hati-hati dalam mendefinisikan ini kan ada koma ya. Nah, komanya itu dia sebetulnya adalah dua fungsi ya. Jadi yang pertama yang tadi F1T dan ininya yang F2T. Ya, ini F2T, ini F1T. Hati-hati ya. Nah, kemudian dia rentangnya karena dia udah trigonometri, maka kita gunakan V ya, gitu, radius. Jadi 0 sampai 2V. Nah, ini dia jari lingkaran dengan jari-jari satu gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita punya fungsi lain, fungsi G yang menyatakan R-nya misalkan cos 2T, itu bedanya apa? Itu bedanya yang pertama, kalau yang F ini berputar satu kali ya, karena sudutnya ini hanya T gitu, 1T. Kalau yang ini sudutnya adalah 2T. Jadi yang ini dia berputar 2 kali. Gitu ya, itu bedanya. Dan seterusnya, kalau misalkan ada 3T, 4T dan seterusnya itu sama. Tapi secara umum fungsi parameter yang berbentuk lingkaran harus memenuhi ini. Begitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya fungsi lain di ruang 3, kemudian yang terakhirnya itu T. Ya, atau bukan yang terakhirnya, ada salah satunya adalah T. Nah, seperti ini ya. Jadi ini F1T, yang ininya F2T. Nah, yang ininya, yang T ini adalah F3T gitu. Ya, atau kalau mau dibentuk X, Y, Z boleh, misalkan X-nya R cos T, Y-nya R sin T, dan Z-nya adalah T. Nah, ini yang kita sebut nanti akan membentuk heliks. Ya, atau spiral. Begitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita perhatikan yang T-nya ya. Kalau misalkan yang T-nya nih, ini kan di Z. Berarti di sini kita bisa nyatakan 0. Kita bisa nyatakan 0. Nah, dia itu adalah lingkaran berjari-jari R pada bidang XY atau XOY ya. Jadi kalau misalkan kalian gambarkan, ini kan bidangnya ya, X, Y, Z. Nah, kalau misalkan pada bidang ini berarti kan lingkaran seperti ini. Ah, ya di bidang X. Kemudian dia ditarik sejauh T ke atas. Kenapa ditariknya ke atas? Karena T-nya itu posisinya ada di Z. Begitu, ya. Tapi kalau misalkan ya, saya punyanya seperti ini. Jadi misalkan T, kemudian R cos T, R sin T. Nah, ini kira-kira lingkarannya di bidang mana? Lingkarannya adalah di bidang Y, Z atau YOZ. Ya, dan dia ditarik ke X kan? Ya, ditarik ke samping gitu, ke X. Maka nanti lingkarannya, kalau misalkan yang ini berarti ada di bidang sini gitu. Nanti ditariknya ke sini, ke X. Gitu ya. Begitupun kalau posisi T-nya ada di tengah, berarti dia ada di bidang XZ. Ya.
si lingkarannya, kemudian ditarik nanti ke arah Y. Begitu ya perbedaannya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai lengkungan Lissajous. Lissajous itu adalah kombinasi antara fungsi trigonometri. Perhatikan kalau tadi yang lingkaran dia sudutnya teratur ya. Jadi untuk yang tadi R cos, saya nyatakan sebagai cos AT aja lah ya. Kemudian R sin AT. Ini bentuknya lingkaran ya, dengan putarannya tadi sama teratur. Jadi kalau misalkan di cos dia 2T, maka sinnya 2T. Tapi kalau misalkan lengkungan Lissajous ini dia boleh tidak teratur. Jadi misalkan tadi ya yang sinnya ini 2, ini yang satunya lagi beda ya. Dan ini boleh antara sin dengan sin, cos dengan cos gitu ya. Atau sin dengan cos tapi sudutnya yang beda tadi. Ya, ini 4T dengan T gitu, ini 4T dengan 3T gitu ya. Nah, itu perbedaan dengan yang lingkaran atau helix. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi Lissajous ya. Kalau kita plot ya, ini bisa kalian lihat ya bentuknya akan terbentuk seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh soal ya, misalkan kita punya vektor U, VW. Kemudian VW-nya ingat ini saling tegak lurus, maka nanti kita punya syarat tegak lurus ya. Kemudian ft-nya dinyatakan sebagai ini fungsinya ya, fungsi parameternya. Nah, bentuk lintasan dari f itu seperti apa? Nah, kita lihat dulu bahwa ft-nya itu adalah tadi ya, ada u tambah cos t v tambah sin t. Nah, ini kalau kita nyatakan bentuk lain, sebetulnya ft-nya ini adalah seperti apa? Berarti kan di sininya T misalkan ya. Atau ini 0. Sebentar, ini T. Kemudian cos T, ininya sin T. Begitu ya. Nah, maka yang paling gampang kita selidiki yang ini dulu. Ya, kita bentuk fungsi baru yaitu G. Nah, seperti ini ya. Nah, maka G ini kita selidiki benar nggak dia lingkaran ya. Misalkan dengan dilihat panjangnya, kita nyatakan dot product ya, ternyata dia sama saja kembali ke yang bentuk lingkaran tadi. Jadi cos kuadrat T ini vektornya otomatis dikuadratkan juga ya. Sin kuadrat T sama dengan R kuadrat. Begitu, berarti yang ini bentuknya lingkaran ya, dengan jari-jarinya R. Kemudian pusatnya di 0 karena tidak ada pergeseran ya. Jadi kalau ada yang tidak di 0, itu kan berarti nantinya R-nya atau misalkan yang sebelah sininya bukan T gitu ya. Nah, kemudian karena dia tegak lurus di awal, maka kita nyatakan ini tegak lurus ya. Nah, kira-kira lingkarannya ada di bidang mana? Di bidang yang ada isinya tadi apa? Kan ini tuh U, ini V, ini W. Berarti ada, kalau misalkan kita nyatakan U, misalkan yang ini V, yang ini merepresentasi W, berarti ada di bidang VW ya. Di sini lingkarannya. Ya. Nah, di bidang VW. Gitu. Nanti digeser sebesar vektor U. Jadi persis kayak yang tadi, dia digesernya kemana? Nah, persis seperti yang ini ya, gitu. Jadi dia digeser ke U kalau dalam soal ini. Nah, sekarang kita harus mencari fungsi komponen F atau fungsi parameternya. Nah, kalau misalkan U nya diketahui 3I min J, kemudian V nya ini ya, J min K, W nya J plus K, fungsi komponennya seperti apa? Maka kita nyatakan FT tadi dia substitusi aja, U, V sama W nya kita substitusi ke soal, kemudian nanti terbentuk seperti ini, dan kita kumpulkan masing-masing terhadap vektor I, J, dan K ya. Untuk yang vektor I dia 3, ini untuk yang vektor J ya, berarti dihasilkan dari yang ini ya, cos T, kemudian min J sama ini sin T ya. Kemudian ini vektor K. Nah, ini tuh kan masing-masing tuh ada 3 fungsi komponen ya, atau fungsi parameter.
Berarti kita bisa pisah-pisahkan nih F1T, F2T, F3T gitu ya. Jadi ini yang I, ini yang J, ini yang K. Gitu. Lengkungan sikloid. Nah, lengkungan sikloid ini kalau misalkan kita punya roda, jari-jari A kemudian berputar ya si A-nya itu di jalan yang lurus misalkan tanpa tergelincir. Nah, fungsi yang menyatakan lengkungan sikloid ini secara umum seperti ini ya. AT min A sin T, nanti A-nya ditentukan, kemudian T-nya itu kalian inputkan sebarang nilai. Ya, nanti pasti akan membentuk sikloid seperti ini. Nah, sedangkan yang kita sebut sebagai brachistokron adalah dia sikloid terbalik. Nah, jadi kalau sikloid terbalik tadi ingat sikloid itu kan X-nya dia A T min sin T ya. Oke, tadi coba. Nah, ini kan ya AT min A sin T ya, berarti sama ya AT min A sin T. Kemudian Y-nya saya tulis yang sikloid dulu. A min A cos T. A min A cos T ya. Nah, kalau yang brachistokron ini sikloid terbalik, tapi kita cek secara grafis ya. Jadi yang terbaliknya tuh di mana sebetulnya? Kalau dilihat sumbu X kan dia tetap berjalan di X yang positif ya. Tapi untuk yang Y-nya, dia Y-nya ternyata Y yang negatif. Maka yang kita apa namanya? Balikan gitu ya. Adalah si Y-nya ya. Nah, Y-nya ini kita nyatakan sebagai min A, berarti ini kalau dinegatifkan plus jadinya cos T gitu ya. Nah, jadi yang ini adalah persamaan untuk brachistokron. Nah, sekarang kalau tatokronnya itu apa sih? Tatokronnya itu jadi karena dia tadi kan kalau yang sikloid itu dia melaju misalkan tanpa gesekan gitu ya. Kemudian tadi apa bahasanya? Berputar di jalan yang lurus tanpa tergelincir. Nah, ini juga sama jadi seolah kayak ada benda dijatuhkan gitu ya, kemudian tanpa gesekan, jadi hanya mengandalkan gravitasi karena ini lengkungannya ke bawah. Nah, itu sama aja kalau misalkan dilemparkan dari sini ya, atau diluncurkan dari sini sama diluncurkan dari sini. Ini tuh kecepatannya atau waktu tempuhnya sama aja untuk mencapai sini. Ya, jadi ini tuh adalah waktu terkecil yang ditempuh benda gitu untuk dia meluncur. Ya, jadi sama aja. Nah, makanya disebutlah tatokron. Jadi tatokron itu dari manapun diluncurkan atau digelincirkan itu titik terendahnya tetap maksudnya waktu terenung, waktu terkecilnya tetap ada di B. Gitu ya. Nah, mungkin untuk lengkungan sampai sini dulu ya pembahasannya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kita akan buka diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.